Halo penonton, kita ketemu lagi di Peace Talk. Kali ini saya akan menghadirkan seorang tokoh yang mungkin Anda sudah kenal karena begitu seringnya dia muncul di layar televisi kita, yaitu Cak Islah Barawi. Mereka ini cenderung menggunakan kekerasan karena kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ini kan kemudian menjadi satu hal yang legal. Dan setiap kejahatan yang mengatasnamakan agama itu kan berkesan terhormat. Kelompok-kelompok jaringan teror di Indonesia ini banyak sekali. Ada JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, ada NII, ada Khilafatul Muslimin. Ini kan semuanya adalah organisasi-organisasi yang mengatasnamakan agama. Dengan menguasai entitas politik suatu negara, maka dia akan mudah untuk menghomogenkan orang satu negara itu untuk menjadi Islam. Ketika Islam itu berkenalan dengan cita-cita politik, hegemoni-hegemoni politik, akhirnya kita melahirkan dunia-dunia yang eksklusif, ideologi-ideologi yang berbasis kekerasan, dan hanya melahirkan Al-Qaeda, ISIS, gerakan-gerakan teror, Al-Shabaab, Boko Haram, dan sebagainya. Halo Cak. Halo Bang Ade. Cak Islah Barawi ini adalah direktur dari Jaringan Moderat Indonesia. Tapi kalau Anda kenal dia, lazimnya dia muncul di layar televisi untuk bicara tentang, biasanya sih tentang terorisme, ekstremisme, radikalisme di Indonesia. Nah, kita akan explore ini dengan beliau, tidak dalam satu kali pertemuan, kita akan bicarakan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi ada satu hal yang sangat mengganggu dalam waktu akhir-akhir ini, yaitu muncul kembalinya terorisme bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar di Bandung. Itu saya rasa itu mengganggu kita semua ya. Ya. Dan apa yang membedakan kasus Astana Anyar ini dari yang lain-lain? Saya kira ini juga sebenarnya Bang Ade, ini tidak ada yang berbeda. Sebenarnya ini adalah gerakan-gerakan dari yang sudah terjadi selama berabad-abad sebenarnya. Ini adalah mimpi-mimpi politik yang kemudian menunggangi agama, sehingga berbagai postulat, berbagai gestur, metodologinya itu mereka ini cenderung menggunakan kekerasan karena kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ini kan kemudian menjadi satu hal yang legal. Dan setiap kejahatan yang mengatasnamakan agama itu kan berkesan terhormat. Berkesan terhormat. Ya. Cak, tapi kan yang kasus Astana Anyar ini, pelakunya itu seolah-olah sendirian ya? Atau tidak? Atau itu hanyalah kesan yang kita peroleh dari pemberitaan media? Ini pengantin, dia ada jaringannya. Ada dan jaringannya. Pelaku Agus Suyatno alias Agus Muslim ini kan sebenarnya adalah bom maker di kasus sebelumnya, tahun 2017. Di kasus bom Cicendo. Dan dia memang pembuat bom. Dan kali ini dia, kalau di Cicendo dulu membuat bom untuk orang lain, kali ini dia membuat bom untuk dirinya sendiri. Nah, artinya ada sebuah jaringan di belakang dia? Bom itu pasti ada jaringan. Ada pendananya. Apalagi si Agus Muslim ini kan sebenarnya baru bebas tahun 2021, bulan Maret. Setahun ya? Setahun. Setahun lebih lah. Ya, dan menurut data dia ini memang secara ekonomi masih belum berdaya. Dia luntang-lantung lah kasarnya. Dan pasti pihak keamanan pasti sedang mendalami siapa pendananya, siapa ideolog yang berusaha menghidupkan berbagai cita-citanya ini. Ini kan pasti ada kelompok-kelompok yang bermain di belakangnya. Nah, saya yakin mereka sedang didalami, makanya terbukti ada beberapa penangkapan yang terhubung dengan Agus Muslim ini. Dia bukan lone wolf. Lone wolf tidak seperti itu. Lone wolf ini kalau memakai bom bunuh diri seperti ini, saya meragukan kalau ini lone wolf, karena pembuatan bom itu pasti ada mata rantai di dalamnya. Ada bahan baku, ada tempat, ada pendana, dan sebagainya. Buat penonton, lone wolf itu artinya kan adalah seorang yang seperti petualang sendirian. Ya, gitu aksi terorisme mandiri. Oke, ada aksi terorisme mandiri. Dan dia bukan ya? Dia bukan. Ini bukan untuk menakut-nakuti penonton, tapi artinya Anda menduga atau Anda mengetahui lah atau menduga bahwa sebenarnya kita ini belum bisa dikatakan aman dari gerakan-gerakan teroris macam.
Ya kalau ideologi ini kan memang selalu hidup. Mhm. Dan setiap ideologi itu akan tetap hidup apabila dia ini diberikan mimpi-mimpi yang tidak masuk akal sekalipun. Mhm. Mereka tahu, termasuk Agus Muslim ini tahu bahwa dengan aksi bom bunuh dirinya ini, dia tidak akan meruntuhkan negara ini. Dia juga tidak akan menumbangkan Pancasila. Dia tahu itu. Tapi setidaknya dia sudah melakukan aksi-aksi untuk menyerang simbol-simbol negara yang menurut dia ini negara kafir, negara togut. Dan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama ini adalah cita-cita yang mungkin bisa dibilang utopis. Nah, dari cita-cita yang utopis itulah ideologi ini akan terus hidup. Ini kan teorinya Ernest Bloch. Jadi ada salah seorang filsuf Jerman, Ernest Bloch, ada bukunya namanya Das Prinzip Hoffnung itu. Jika satu ideologi itu ingin terus hidup dan tidak akan pernah mati, maka berikan kepada pengikutnya ini, kepada penganutnya ini, cita-cita yang utopis. Maka dia akan terus mengejar cita-cita yang utopis itu. Dalam sisi lain, dia akan tetap menghidupkan ideologinya. Nah, ideologi inilah yang terjadi menghidupkan orang-orang ini. Iya. Dan menurut dugaan Anda, jumlah orang semacam Agus ini ada cukup banyak? Banyak, sangat banyak. Kalau kita perhatikan, kelompok-kelompok jaringan teror di Indonesia ini banyak sekali. Ada JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB, ada NII, ada Khilafatul Muslimin. Ini kan semuanya adalah organisasi-organisasi yang mengatasnamakan agama untuk merebut negara ini dan menjadikan negara ini sebagai negara teokratis. Nah, Anda ini adalah orang yang bisa disebut salah satu yang paling sering lah diajak bicara, diminta bicara di berbagai forum, di televisi sendiri, dan saya juga melihat ada cuplikan-cuplikan video Anda untuk yang antara isinya konsisten menyuarakan, memperingatkan ya masyarakat tentang ancaman ini. Iya. Ya. Tapi saya ingin tahu Anda itu sendiri terancam tidak? Kalau ancaman banyak sekali. Termasuk kalau ketemu Islah bunuh aja gitu. Banyak sekali beredar di WA group, termasuk di direct message di media sosial itu banyak sekali. Direct message itu artinya disampaikan langsung ke Anda? Iya, di inbox di media sosial itu. Orang mengatakan apa? Ya, dia mengancam bahwa kamu jangan pernah merasa hidup nyaman dengan begini. Karena saya dianggap sebagai orang yang anti agama. Orang yang anti agama, karena orang masih banyak mengidentikan aksi terorisme ini adalah bagian dari perjuangan menegakkan agama. Nah, saya melawan itu. Makanya saya dianggap sebagai obstacle, sebagai hambatan. Hambatan. Ada yang sampai mengatakan dia mengancam mati Anda? Iya, banyak. Bahkan pernah, sayangnya dia kirim direct message, terus mobil saya difoto dari belakang. Tapi sayangnya dia hapus akun itu sehingga message-nya semua ikut terhapus. Dia foto, saya tahu kamu sering kemana, saya tahu. Waktu itu ada di depan salah satu pasar swalayan Di Jakarta. di Jakarta. Dia bilang, hati-hati, saya udah tahu kok kamu kemana aja jalannya gitu. Waktu itu saya memang saya hanya belum menanggapi, karena kalau di medsos itu kan kalau tidak di reply dia tetap berada di inbox yang khusus gitu. Nah, ketika saya mau capture, ternyata dia sudah hapus akun, otomatis message itu udah hilang semua. Ya seperti itu. Dan ketika bom Astana Anyar kemarin, ada beberapa message di WA group, ada beberapa tangkapan layar yang saya masih pegang. Ini adalah orang liberal. Ini adalah anti-liberal. Kalau ketemu dia, halal darahnya. Mari kita bunuh rame-rame. Itu dia tulis di WA group. Di WA group. Ya. Yang dimana Anda menjadi bagian dari WA group itu? Enggak. Ada orang yang ada di situ mengcapture dan memberikan kepada saya. Anda tidak merasa khawatir? Kalau saya sih terus terang begini, setiap perjuangan itu ada resikonya. Tapi saya menganggap bahwa perjuangan saya ini demi negara, demi mereposisi fungsi agama saya sebagai agama yang penuh cinta, penuh kemanusiaan dan kedamaian. Jadi saya terus terang sering mengatakan di mana-mana bahwa saya sudah mewakafkan hidup saya didukung oleh keluarga saya,
Mereka tahu saya bergerak dalam tataran perjuangan ini. Keluarga besar saya juga sudah tahu ya. Artinya dengan segala risikonya, toh semua orang akan mati. Kita ini kan semua hanya menunda kematian saja. Wow. Iya. Saya mewakafkan untuk agama dan bangsa saya. Anda sendiri merasa kenapa orang sedemikian membenci Anda? Ya mungkin karena saya dianggap sebagai obstacle itu, karena memang saya akan melawan siapapun. Saya tidak ego sektoral. Saya sering sekali di beberapa kesempatan, saya sering menyerang, ya tanda kutip, Wahabi misalnya. Dan juga menyerang orang-orang yang non-Wahabi sekalipun. Bahkan orang yang satu tafsir sekalipun akan saya serang kalau dia menyuarakan dan melegalkan kekerasan. Siapapun. Bagi saya tidak ada no boundaries, tidak ada batasan. Kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, menganjurkan kekerasan, menganjurkan aksi-aksi ekstremisme, saya pasti akan lawan siapapun dia. Termasuk fatwa-fatwa dari ulama. Mau ulama Wahabi maupun ulama dari yang misalnya saya kan sering merepresentasikan saya sebagai orang Nahdliyin. Saya seorang aktivis Nahdlatul Ulama misalnya. Kalaupun ada ulama Nahdlatul Ulama yang melegalkan kekerasan, memperbolehkan bom bunuh diri dan sebagainya, akan saya lawan. Karena saya yakin agama ini diturunkan oleh Allah ke bumi ini bukan untuk membuat huru-hara dan juga bukan untuk membinasakan orang lain. Agama ini diturunkan supaya manusia tertib, berkemanusiaan dan berdamaian. Itu keyakinan saya. Tapi kan yang Anda lakukan kan sebatas atau semata-mata ketika Anda mengatakan Anda menyerang, itu kan menyerang dengan kata-kata. Anda hanya sekedar mengecam ya apa yang Anda nggak salah. Kenapa itu sedemikian menakutkan buat mereka? Ya ini kan persoalan ideologi tadi. Ketersinggungan ideologi yang sudah mengerak di dalam kepala orang, itu akhirnya orang yang melawan ideologi yang dia yakini kan akan menjadi dianggap sebagai orang sebagai lawan. Sebagai obstacle, sebagai hambatan. Makanya saya sering mengatakan, Bang Ade, ini banyak juga diprotes, tapi saya tetap kekeh dengan keyakinan saya ini bahwa kita ini kan pada dasarnya bukan penganut agama. Kita ini penganut tafsir-tafsir agama. Dan setiap agama itu bukan ideologi, tapi tafsirnya pasti ideologis. Oke, tolong diulang. Agama itu bukan ideologi. Agama bukan ideologi, tapi tafsir-tafsirnya ideologis. Karena itu kan representasi dari berbagai pemikiran mufassir yang hidup pada zamannya, sesuai zamannya, dengan geografi khusus sesuai zamannya. Kalau mufassir itu hidup pada zaman perang, produk-produk tafsirnya akan mengglorifikasi peperangan atau justru mengglorifikasi perdamaian. Artinya kita ini hidup mengikuti berbagai pemikiran-pemikiran para mufassir. Dan mufassir ini hidup pada zamannya sendiri. Kita hidup pada zaman yang berbeda. Kan ini masalahnya. Iya. Nggak, sehingga itu apa implikasinya dalam hal apa yang tadi saya katakan sebagai kenapa orang sampai harus membenci Anda dan seterusnya. Ya kemudian kalau misalnya berbagai tafsir ini lebih melegalkan aksi-aksi kekerasan atas nama agama, lalu saya menyuarakan kelembutan, di mata mereka saya kan antagonis. Itu dia. Padahal itu adalah soal tafsir. Padahal itu soal tafsir. Dan harus diketahui juga bahwa terutama dalam Islam, ya, Islam ini kan punya tradisi diskursus keilmuan yang luar biasa sebenarnya. Tapi kan belakangan ini karena tafsir-tafsir yang ideologis tadi, akhirnya berbagai diskursus perbedaan pemikiran dan keilmuan itu akhirnya disikapi dengan stigma dan label-label kafir, fasik, kufur dan sebagainya kepada orang yang berbeda. Padahal Islam itu pernah mencapai jaya-jayanya ketika Islam hidup dengan berbagai diskursus keilmuan yang luar biasa. Kan kita tahu ada perdebatan-perdebatan zaman dulu soal pemikiran, soal fikih, soal politik, soal ekonomi. Ini kan buku berbalas buku, pemikiran-pemikiran, ijtihad melawan ijtihad. Ini kan sebenarnya biasa. Makanya di Islam itu ada madhab-madhab. Itu kan karena kita hidup dengan tradisi-tradisi diskursus keilmuan. Hari ini, kalau kita tidak setuju dengan pemikiran orang lain, kita kan distigma sebagai orang kafir. Nah, ini adalah efek-efek dari tafsir yang sudah mengarah kepada ideologi tadi. Oke, kalau dalam pandangan Anda, di Indonesia, ini kembali saya mau kaitkan dengan cerita pertama tadi tentang terorisme. Sebetulnya tafsir seperti apa yang dominan, yang kuat?
Atau kalau memang ternyata bentuk-bentuk radikalisme itu masih terus berlangsung, apakah itu tidak menunjukkan bahwa sebetulnya tafsir Islam yang hidup itu banyak sekali adalah tafsir-tafsir yang justru mendorong ke eksklusivisan, ke Ya. radikalisme dan seterusnya. Kalau kita mau berbicara dalam konteks Islam, sebenarnya ada dua hal yang harus kita urai satu persatu. Satu, masih banyak orang yang menganggap bahwa kalau ingin menjayakan Islam, itu harus lewat jalur politik. Yang kedua adalah dengan menguasai entitas politik suatu negara, maka dia akan mudah untuk menghomogenkan orang satu negara itu untuk menjadi Islam. Nah, ini adalah satu genealogis. Satu, tetap mereka punya keyakinan bahwa dengan menguasai ruang-ruang politik, maka Islam akan jaya. Dan kemudian apabila kita sudah menguasai ruang-ruang politik itu, maka kita akan bisa menghomogenkan seluruh manusia di satu negara itu lewat ruang-ruang politik. Menjadi Islam. Menjadi Islam. Padahal, tafsir ini dominan. Tafsir itu dominan karena apa? Gerakan-gerakan pan-Islamisme itu kan hari ini yang justru memenuhi ruang-ruang yang kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Ini kita tidak bisa pungkiri. Semua gerakan-gerakan yang menunggangi Islam, yang kemudian menggunakan metodologi kekerasan, hatred, kebencian, termasuk hakimiyah, penghakiman, dan takfir, mengkafirkan orang lain, ini kan sebenarnya punya cita-cita politik semua. Yaitu ingin menguasai negara itu untuk menghegemoni satu negara, untuk menghomogenkan semua orang. Padahal ini adalah praktik yang salah kalau kita melihat historik sejarah. Salah? Menurut saya salah. Apa? Contoh misalnya, kalau keimanan itu berusaha dibawa lewat jalur politik, secara sejarah kita pernah mengalami itu. Umat Islam, politik Islam itu pernah menguasai Eropa berabad-abad. Tapi ketika politik Islam tumbang di Granada, tumbang juga keimanannya. Dan sampai hari ini tidak menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Kalau ada orang Islam di Eropa hari ini, itu imigran, mu'alaf, atau karena terjadi akulturasi. Atau pengungsi dari Arab. Iya. Jadi Anda mau bilang bahwa ketika kita kan sering bicara tentang kejayaan Islam. Dan ketika itu memang dalam abad-abad tertentu itu Islam menjadi sebuah kekuasaan yang luar biasa. Misalnya terutama Spanyol ya. Spanyol. Andalusia. Tapi itu sebetulnya topangannya adalah sebenarnya politik. Ya, jadi bukan sesuatu yang terinternalisasi. Islam itu tidak terinternalisasi dalam diri orang-orang di Spanyol. Exactly. Sehingga sekarang tawaran Anda harusnya adalah seperti apa yang kita alami hari ini. Indonesia ini kan lewat akulturasi budaya. Lewat budaya. Oke. Jadi lebih awet, lebih bermetamorfosis secara halus, dan kemudian Islam ini di Indonesia terutama itu tidak akan mudah tergiring kepada friksi-friksi politik. Nah, kalau kita di Eropa misalnya di Andalusia itu ratusan tahun Islam itu secara politik menguasai mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Perancis itu sampai ke Toulouse itu kan dikuasai Islam. Tapi ketika politik Islam tumbang, semua orang dibaptis paksa untuk mengkonversinya kepada agama penakluk. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Kekaisaran Utsmani ketika menaklukkan Armenia. Armenia berhasil dikonversi menjadi Islam. Tapi ketika Kekaisaran Utsmani tumbang, Armenia kembali lagi kepada agama penakluknya. Dalam hal ini Kristen. Nah, inilah contoh ketika keimanan itu dibawa serta dengan kekuatan-kekuatan politik. Ketika kekuatan politiknya tumbang, maka keimanannya juga akan dirampas oleh bangsa penakluk berikutnya. Nah, kalau seperti Indonesia, ini kan lewat akulturasi budaya, lewat aliran-aliran tasawuf, dengan ajaran-ajaran yang bersifat ketawaduan, yang betul-betul dengan lewat intimasi sosial. Nah, ini insya Allah akan menjadi awet. Gitu. Nah, Anda kan artinya ingin mengatakan kepada si orang-orang yang menggunakan kekerasan tadi untuk demi tujuan politik Islam itu. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya kalau Anda ingin agar Islam itu berjaya, jangan gunakan jalur politik. Betul.
jangan gunakan jalur kekerasan. Betul. Yang terbaik adalah jalur Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Betul. Tapi itu kan sulit. Tidak sulit sebenarnya karena kita juga punya sejarah yang seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara sejarah, dulu kan Baghdad itu pernah menjadi satu epicentrum budaya politik, budaya ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan. Dulu ada Baitul Hikmah namanya. Hingga akhirnya Baitul Hikmah ini runtuh ketika diserbu oleh bangsa Mongol tahun 1258. Tapi keilmuan Islam kemudian berkembang secara luar biasa, sampai termasuk juga kekuasaan Bani Umayyah di Eropa melahirkan Al-Khawarizmi, Maimonides. Maimonides ini orang Yahudi. Dan juga di Baghdad sendiri tidak eksklusif. Ada ilmuwan-ilmuwan Kristen yang terlibat dalam perumusan berbagai ilmu kedokteran. Polimer seperti Al-Ibri, ini kan pendeta Kristen. Tapi dia hidup dalam diskursus keilmuan di Baghdad, di bawah pemerintahan Islam. Dan ini indah sekali. Ketika Islam itu berkenalan dengan ilmu pengetahuan yang berbanding linier dengan kekuasaan politik, dia mengenal lintas keimanan, lintas bangsa, dan juga dia lebih berkemanusiaan dan berkedamaian. Makanya kemudian pemikiran-pemikiran ulama abad pertengahan seperti Ibnu Khaldun itu kan akhirnya dipakai oleh Adam Smith, dipakai juga oleh John Locke, oleh John Maynard untuk merumuskan demokrasi modern hari ini. Dan juga berbagai pemikiran-pemikiran perdebatan antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd, Tahafud al-Falasifah dan Tahafud at-Tahafud, kemudian diperas dikonklusi oleh Thomas Aquinas menjadi Summa Theologica. Ini kan indah sekali, sangat indah. Hari ini, ketika Islam itu berkenalan dengan cita-cita politik, hegemoni-hegemoni politik, akhirnya kita melahirkan dunia-dunia yang eksklusif, ideologi-ideologi yang berbasis kekerasan, dan hanya melahirkan Al-Qaeda, ISIS, gerakan-gerakan teror, Al-Shabaab, Boko Haram, dan sebagainya. Tapi di Indonesia, atau pertanyaan begini, kalau menurut Anda nih, Indonesia kan pada dasarnya sebetulnya tidak seperti yang tadi Anda ceritakan, yang Islam politiknya yang dominan. Ya. Untuk berpuluh tahun kita kenal bahwa yang dominan adalah justru Islam kultural, kira-kira istilahnya begitu ya. Jadi baru belakangan menguat Islam politiknya. Iya. Itu apa yang harus dilakukan untuk mengembalikannya menjadi Islam kultural? Memang kalau kita mau berbicara secara genealogis dari abad ke abad, ini kan melencengnya ketika terjadi berbagai konflik politik dan agama yang terjadi di Arab. Mulai dari kebangkitan keluarga Ibnu Saud yang ingin melakukan proses pemberontakan terhadap Kekaisaran Ottoman yang dimotori oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian terjadi gejolak-gejolak politik di Mesir yang dimotori oleh Hasan al-Banna untuk melawan Presiden Gamal Abdul Nasser misalnya. Dan juga berbagai influen dari berbagai pemikir Islam seperti Said Qutb, Muhammad Qutb. Dan kemudian ini menjadi dalil-dalil yang lebih melegitimasi terhadap aksi-aksi pan-Islamisme yang bersifat pemaksaan dan intimidatif. Nah, inilah kemudian yang membuat pola gerakan politik Islam di berbagai dunia kemudian berubah arah. Yang tadinya lewat jalur-jalur yang lebih soft, lalu kemudian menjadi hardcore gitu. Nah, inilah yang kemudian berusaha ada di kepala semua manusia bahwa kita harus menguasai suatu negara ini secara politis supaya kita bisa menghomogenkan semua orang itu menjadi sama seperti saya. Ini kan juga yang dilakukan oleh Taliban misalnya di Afghanistan, dilakukan oleh gerakan-gerakan Laskar At-Taiba di Pakistan. Gerakan-gerakan termasuk berbagai firqoh, cabang-cabang, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang kemudian melebur menjadi satu partai politik. Gerakan-gerakan Hizbut Tahrir. Ini kan adalah bagian dari gerakan-gerakan yang masih percaya bahwa lewat jalur politiklah Islam ini akan bisa berjaya. Padahal, kalau Islam ini berjaya secara politik, dia hanya bisa berjaya secara kuantitatif, bukan kualitatif. Tapi kalau ilmu pengetahuan, pasti akan berjaya secara kualitatif. Secara kualitas, secara mutu, dia pasti akan bisa sama seperti ketika abad pertengahan. Tapi kan di Indonesia, kita kembali ke Indonesia ya, kan sebetulnya yang taruhlah kita menggunakan nama dua organisasi terbesar, Muhammadiyah dan NU. Dan dua-duanya adalah bukan organisasi politik.
Iya. Bisa dibilang begitu kan? Iya. Mereka adalah organisasi budaya. Organisasi kemasyarakatan lah. Kemasyarakatan. Iya. Yang paling tidak agama disebarkan melalui atau ditanamkan, diinjeksikan melalui aktivitas sosial, aktivitas budaya, Iya. lembaga pendidikan misalnya contohnya. Ya. Nah, artinya kembali ke pertanyaan yang awal itu, sebenarnya di Indonesia masih tetap jauh lebih kuat yang pendekatan kultural. Setuju nggak Anda itu? Saya sangat setuju itu. Tetapi ya pendekatan kultural bukan berarti kita tidak boleh berpolitik. Apalagi di Indonesia kan sistemnya demokrasi yang berbasis elektoral. Artinya politik identitas dan politik agama itu tidak bisa dihilangkan. Dan sah-sah saja. Artinya kalau saya orang Islam ingin masuk ke parlemen, otomatis saya harus merepresentasikan keislaman saya. Untuk supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari keinginan-keinginan keislaman saya. Kan begitu kurang lebih. Tapi bagaimanapun kalau kemudian kita berusaha menggunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik, melegalisasi saya bahwa saya ini merepresentasikan keislaman lewat narasi-narasi bahwa misal nih satu contoh, kalau yang nggak milih saya berarti nggak setuju Islam ini diperjuangkan. Nah ini kan politisasi agama. Yang tidak boleh ini kan politisasi agama, politisasi identitas, yang nggak boleh kan itu. Nah kultural ini menjadi luar biasa, makanya saya selama ini saya sedikit bangga lah menjadi bagian dari Muhammadiyah karena bapak saya Muhammadiyah, Bang. Ibu saya yang Nahdlatul Ulama. Jadi Anda tuh bapaknya Muhammadiyah, ibunya NU. Kalau bapak saya sih sebenarnya Nahdien, tapi keluarga besar bapak saya ini sangat Muhammadiyah. Tapi dari situ saya menjadi bangga bahwa saya menjadi bagian dari gerakan-gerakan kultural ini. Kalaupun ada orang Muhammadiyah atau orang NU mau berpolitik ya silahkan saja. Tapi jangan kemudian punya anggapan bahwa lewat jalur politik inilah kemudian dia bisa meng-NU-kan seluruh orang Indonesia. Ini namanya kan menghegemoni sama seperti cita-cita pan-Islamisme yang sudah ada. Ini menurut saya ini akan menjadi kekisruhan baru dan melahirkan huru-hara berikutnya. Nah, tapi apa yang terjadi sementara si kedua organisasi ini adalah Anda mengatakan ya biar bagaimanapun mereka tetap melibatkan politik ya. Tapi kan organisasinya, ideologinya pada dasarnya adalah bukan tadi kan homogenisasi, hegemoni, tidak begitu kan? Tapi apa yang terjadi sehingga sekarang tadi kita kembali ke awal tumbuh ini kelompok-kelompok yang justru menggunakan rute yang sama sekali berbeda. Tidak cukup kuatkah gerakan-gerakan Islam yang lebih sosial dan kultural ini? Menurut saya, jadi gini, kalau kita baca bukunya Philip Hurry-Hitti misalnya, Philip Hurry-Hitti kan mengatakan dulu orang Eropa itu pernah menyusupkan orang untuk pura-pura ya menjadi Islam untuk mengetahui kelemahan Islam. The Story of the Arab nama judul bukunya. Dari situ kemudian mereka tahu bahwa penyakitnya, kelemahannya orang Islam ini adalah ketika diberi janji-janji politik, mimpi-mimpi politik, dia cenderung berpecah belah. Nah, dari sinilah kemudian firqah-firqah politik ini mulai menggerus dari gerakan-gerakan kultural seperti NU dan Muhammadiyah. Dan mimpi-mimpi politik inilah kemudian yang memecah belah mereka. Ini mohon maaf, kalau kita mau berbicara satu entitas misalnya yang sudah tidak boleh hidup di sini, tidak diperpanjang izinnya seperti FPI misalnya. Ini kan secara ubudiyah dan amaliyah sama dengan orang NU. Mereka maulidan, ziarah kubur, tahlilan, haul, mereka zikir, mereka aktif di lembaga-lembaga torikoh dan sebagainya. Sama persis. Tapi kan cita-cita politiknya sudah berbeda. Kalau NU kan memang tidak punya cita-cita politik, kita hanya mendukung kesepakatan bersama dari satu bangsa ini. Kesepakatan bersama itu ya Pancasila. Oke, kita dukung. Itu namanya konsep al-asobiyah. Versinya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Tapi kemudian ada beberapa kelompok yang berusaha menggerus meskipun keyakinannya sama, fikihnya sama, ubudiyahnya sama, amaliyahnya juga bisa dibilang sama, tapi cita-citanya yang berbeda. Nah, inilah yang mulai memecah belah ini. Termasuk di kalangan Muhammadiyah sendiri. Orang-orang Muhammadiyah yang old fashion gitu kan, lebih fokus kepada pelayanan-pelayanan sosial, rumah sakit, pendidikan. Tapi kemudian berbagai kelompok-kelompok yang punya cita-cita politik ini kemudian menggerus satu persatu sehingga tercipta berbagai cabang-cabang. Nah, dari sinilah kemudian yang merusak berbagai gerakan-gerakan kultural. Kelompok habaib misalnya.
ada beberapa kelompok habaib yang secara historik masuk ke Indonesia ini justru mereka adalah carrier ya, pembawa-pembawa dari ajaran-ajaran tasawuf. Hari ini mereka juga sebagian oknum habaib ikut mencaci maki, ikut membangun kebencian. Ini kan sudah melenceng dari relnya semua. Karena apa? Karena cita-cita politik tadi. Nah, cita-cita politik inilah kemudian yang memang secara historik juga memecah belah Islam. Pasca Rasulullah wafat kan umat Islam terpecah belah ini karena persoalan-persoalan politik. Sunni Syiah pecah, bermusuhan 1.500 tahun juga karena persoalan politik. Terbentuknya Khawarij di dalam satu enklave di dalam politik Islam. Itu juga karena persoalan politik. Anda ingin mengatakan sebaiknya tidak diberikan janji-janji politik kepada... Ya, kita tidak boleh meyakini bahwa kejayaan Islam itu bergantung kepada politik. Kalau orang Islam ingin berpolitik untuk supaya Islam ini ruang-ruang politik tidak keluar dari maqasidus syariah, kita sepakat. Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin mengatakan Islam dan politik itu kan seperti saudara kembar. Artinya ya sudah, orang Islam harus berpolitik supaya apa? Ruang-ruang politik ini tidak keluar dari Islam. Orang Kristen juga silakan berpolitik supaya ruang-ruang politik itu bisa mengakomodasi keyakinan-keyakinan kekristenannya. Demikian juga orang Hindu, orang Buddha. Karena memang dunia demokrasi ini kan representing all the communities. Nah, ini kan yang menjadi prinsip dasar dari itu. Artinya politik dan agama itu memang tidak bisa berpisah. Tapi jangan juga menggunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik. Karena ini akan cenderung memecah belah. Apa yang dialami NU, apa yang dialami Muhammadiyah, dan apa yang dialami oleh umat Islam secara keseluruhan di Indonesia hari ini, kan cenderung terpecah belah karena persoalan-persoalan orientasi politik, Bang Ade. Iya kan? Iya. Ya, mulai dari politisasi yang paling gampang, pemilu 2014. Perpecahan kita itu terjadi karena masuknya kendaraan agama-agama sebagai kendaraan politik. Cebong kampret, kadrun basar RP, ini kan semua stigma-stigma yang kemudian melekat dan membuat dikotomi-dikotomi di tengah komunitas. Karena memaksa agama untuk masuk ke ruang-ruang politik sebagai kendaraan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Sehingga barangkali memang untuk sementara nih, yang paling sederhana adalah bersihkan saja dulu. Betul. Tujuan-tujuan politik itu. Betul. Dan kita sepakat, kita harus berjalan linear, penegakan hukum juga harus terjadi karena kita negara hukum. Dan juga narasi-narasi yang bisa mencerahkan kepada orang tentang ini. Ini apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari kontra narasi untuk menyadarkan masyarakat bahwa hal seperti ini kan bukan hanya terjadi hari ini. Sudah berabad-abad. Semua agama mengalami gejolak perpecahan-perpecahan itu karena persoalan-persoalan orientasi politik. Kristen juga mengalami ini, Hindu juga, Buddha juga, semua agama. Dan orang-orang yang sampai merasa perlu mengancam hidup Anda itu sebetulnya karena melihat Anda sebagai obstacles terhadap tujuan politik. Iya, betul. Dan orang-orang yang melakukan bunuh diri itu juga sebenarnya tujuan di kepala mereka adalah dalam rangka memenangkan kejayaan politik. Iya, betul. Okay. Dan atas nama agama, kan mengapa agama ini selalu menarik bagi orang-orang yang punya tujuan politik tapi menunggangi agama? Karena ada 3 faktor, Bang Ade. 1, karena setiap agama ini kan dogmatis. Percaya nggak percaya harus percaya. Ini kan semua agama, bukan hanya Islam. Yang kedua adalah konsep kemartiran. Semua agama punya konsep ini. Kalau mati berjuang untuk agamanya, maka dia akan langsung masuk surga. Ini semua agama punya konsep ini. Yang ketiga adalah konsep nubuat akhir zaman. Semua pemeluk agama percaya, menjelang hari kiamat, yang berjaya itu adalah agama saya. Nah, dari situlah kemudian menarik sekali bagi kelompok-kelompok yang punya obsesi politik untuk menunggangi agama. Karena mudah menipu orang untuk tujuan-tujuan politik dengan menggunakan agama. Jadi manfaatkanlah politik untuk tujuan yang sebetulnya tidak suci. Iya, politik itu kan soal kepentingan, soal kekuasaan. Kalau orang berkuasa dengan menggunakan dalil-dalil agama, kejahatannya ketika berkuasa juga akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Siap. Kak Islah, ini saya berharap ini menjadi satu dari rangkaian obrolan kita berikutnya ya. Iya, karena menurut saya memang apa yang Anda katakan tadi betul-betul adalah ancaman buat bangsa kita semua. Kalau tidak ada kesadaran seperti yang Anda sampaikan tadi, kesadaran bahwa
agama bisa dijadikan kendaraan politik, dan Iya. begitu agenda-agenda politik dilekatkan pada agama itu akan memecah belah bangsa. Saya khawatir bangsa kita akan bergerak ke jalan yang salah. Ya, betul. Dan kita sudah melihat negara-negara lain hari ini. Hmm. Kita melihat Suriah, Somalia, Nigeria yang tidak Semua berkesudahan. Bahkan Sudan sampai terpecah menjadi dua bagian karena persoalan Selatan politik. utara ya. Selatan utara. Karena Ya. persoalan agama kan. Ya, ya, ya. Terima kasih Cak Islah. Terima kasih. Mudah-mudahan Bang kita Adit. bisa ketemu lagi. Iya. Penonton semua, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Cak Islah itu bisa membuka mata kita tentang hubungan antara agama dengan politik dan bagaimana itu bisa menimbulkan aksi-aksi se-ekstrim bom bunuh diri atau bisa sampai menimbulkan ancaman kematian bagi Cak Islah sendiri. Kita harapkan Anda sehat-sehat saja, Amin. selamat, aman, Insyaallah. dan negara ini juga selamat. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima penonton. kasih.